Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang berbohong atau berdusta yang diperbolehkan. Bohong atau dusta adalah dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis, salah satu dari dosa besar yang paling besar itu adalah bohong. Tapi tidak semua kebohongan atau berdusta itu dilarang. Ada beberapa kebohongan yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nasi wa yaqulu khairan wa baini khairan." Qala Ibnu Syihabin walam asma' yurahasu fi syai'in mimma yaqulun nasu kadhibun illa fi thalathin al-harbu wal islahu bainan nas wa hadithu rajulim mar'atahu wa hadithul mar'ati zaujaha. Maksudnya bukanlah termasuk pembohong orang yang mendamaikan kedua belah pihak atau pihak-pihak yang bertikai, orang yang berkata demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan atau mengingatkan kebaikan. Ibnu Syihab berkata, saya tidak pernah mendengar diperbolehkannya bohong yang diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal, yaitu bohong dalam peperangan, yang kedua adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, dan yang ketiga adalah suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindarkan keburukan, termasuk dalam kondisi atau situasi tertentu seperti orang akan dibunuh bila tidak mau diajak kekafiran. Maka ia terpaksa berbohong pada mulutnya, sedangkan hatinya tetap dalam keadaan Islam. Hal ini disebutkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billahi mim ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi walahum adzabun adzim. Maksudnya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Jadi pada umumnya bohong itu dosa, tapi ada beberapa yang diperbolehkan. Di antaranya yaitu pada siasat perang. Contoh umpamanya, kita hanya mempunyai pasukan sedikit, lalu kita mengatakan, ayo pasukannya di sana maju, padahal di sana tidak ada pasukan. Pasukannya di sana maju, padahal di sana tidak ada pasukan. Ini bohong. Ini diperbolehkan. Juga kalau pasukan ini sudah tua-tua semuanya, lalu kita semir rambut itu, karena rambutnya sudah putih, kita semir pakai hitam seakan-akan seperti muda. Ini juga diperbolehkan. Yang kedua, diperbolehkan juga berbohong untuk mendamaikan kedua pihak yang bertikai. Contoh, A dan B bertikai. Saya bilang, A, saya tadi ketemu B. A bilang, ada apa? B sebenarnya mau minta maaf kepada kamu, cuma dia malu. Saya berkata kepada B, B, saya tadi ketemu A, dia mau minta maaf kepadamu, tapi dia malu. Nah, ini untuk mendamaikan kedua belah pihak, ini diperbolehkan. Juga untuk menyenangkan suami atau istri. Umpamanya saya dimasakkan oleh istri saya, lalu masakannya itu sangat asin, maka saya sedikit berbohong. Istri saya bilang, Mas, masakannya bagaimana? Enak, Dek.
ya, meskipun rasanya memang asin. Ini untuk menyenangkan hati daripada istri, termasuk istri juga menyenangkan hati laki-lakinya. Itu berbohong diperbolehkan. Juga kalau ada orang Islam yang mau dibunuh karena tidak mau ikut kekafiran dan dia hatinya tetap dalam Islam tapi mulutnya dia mengiyakan, maka itu juga diperbolehkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Santun.